Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Perintis Muda Indonesia, dimanapun kalian berada. Senang rasanya berdiri di sini. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Bung Karno pernah mengatakan, bicara soal pangan, maka bicara soal hidup dan matinya suatu bangsa. Teman-teman Perintis Muda Indonesia, di sini saya akan mengambil sebuah judul, Emas Hijau Menuju Indonesia Emas 2045. Di sini judul yang akan saya perkenalkan, emas hijau. Apakah emas hijau itu? Jika kita tarik dalam bahasa, emas itu melambangkan suatu kemewahan. Emas itu melambangkan suatu keindahan. Emas itu melambangkan suatu kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Hijau itu bermakna tentang kesejukan. Hijau juga bermakna tentang keindahan seperti pertanian, perkebunan dan tumbuh-tumbuhan. Maka di sini saya mengambil tema emas hijau, yaitu kemewahan, kesejukan dan kedamaian yang akan kita laksanakan, yang akan kita tuju menuju Indonesia Emas 2045. Sobat Perintis Muda dimanapun teman-teman semua berada. Di sini Bung Karno pernah mengatakan jas merah, yaitu jangan lupa sejarah. Sebelum kita lanjut pada video ini tentang perkenalan bagaimana perkembangan industri perkebunan di 2045, maka kita tarik dulu ke belakang, yaitu bagaimana sejarah perkebunan di Indonesia. Maka di sini saya akan membahas sejarah-sejarah singkat tentang bagaimana industri perkebunan ini, bagaimana sawit datang ke Indonesia, dan bagaimana sawit ini bisa menyebar luas sampai saat ini. Jadi sobat muda Perintis Indonesia, sebelum kita ulas sejarah perkebunan, sejarah sawit di Indonesia ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Namaku MJ Nisinaga, lahir di Tanjung Ledong 10 Maret 2002, tepat 22 tahun yang lalu. Anak kedua dari 4 bersaudara. Aku adalah nahkoda bagi kapal hidupku. Kesuksesan bukanlah tujuan semata, tapi perjalanan yang kugoreskan dengan keberanian, keikhlasan, dan kerja keras. Meski badai menghadang, aku tahu bahwa langit yang cerah selalu akan menanti di ujung pelayaranku. Aku akan terus melangkah, tidak untuk membuktikan kepada dunia, tapi untuk memenuhi janji pada hidupku. Setiap langkahku ada harapan orang tua yang tersemat di dadaku. Mereka adalah akar yang menanamkan kekuatan dan sayap yang mengajarkanku terbang. Kesuksesanku bukan hanya untukku, tetapi sebagai balasan atas peluh, doa, dan cinta tanpa syarat mereka. Aku akan terus berjuang, bukan karena diminta, tapi karena aku ingin mereka melihat bahwa semua pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bagiku, orang tua itu, saat aku bahagia, dia tidak akan pernah meminta sedikit pun bagian dari kebahagiaanku. Namun, saat aku terluka, saat aku tersakiti, saat itu juga dia datang meminta bagian daripada luka itu. Dialah yang mencintaiku tanpa tapi, dia juga yang mengajarkanku sabar tanpa tepi. Dialah orang tuaku. Di keseharianku, membaca adalah pelarianku, sekaligus sumber kekuatanku yang kujadikan hobi. Dalam lembaran buku, aku menemukan dunia baru, pelajaran hidup, dan inspirasi yang tak terbatas. Setiap halaman yang kubaca bukan hanya menambah pengetahuanku, tetapi juga membentuk cara pandangku terhadap dunia. Membaca adalah jendela yang membawaku melampaui batas, menjadikanku lebih bijaksana, lebih berani, dan lebih siap menghadapi perjalanan hidupku. Karena di setiap bab yang kutemui, ada kalanya berisi kebahagiaan, ada kalanya berisi kesedihan,
bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah sepenuhnya dilakukan sendirian. Maka sahabat-sahabatku adalah pelengkap dalam langkahku, pengingat untuk tetap rendah hati saat aku mencapai puncak, dan penguat saat aku hampir menyerah. Mereka adalah cerminan tawa, semangat, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Dalam setiap pencapaianku, ada jejak mereka yang turut membangun diriku menjadi lebih baik. Di saat kegagalanku, juga ada mereka yang merangkulku untuk bangkit. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Kadang-kalanya mata itu menangis, tetapi tangan mengusapnya. Dan ketika tangan terluka, maka mata menangis akan luka tersebut. Maka sahabat adalah pelengkap dalam hidup. Aku tidak menyebutnya teman, karena bagiku teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Aku menyebutnya sahabat, karena sahabat itu adalah 1 orang yang selalu datang di saat 1001 orang melupakanmu. Terima kasih sahabatku. Aku sedang berjuang di kampus tercinta, Fakultas Pertanian UISU, Medan. Kampus adalah tempat di mana aku menempah diriku, bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan setiap pengalaman yang membentuk jiwa. Di antara buku-buku, percakapan, dan langkah-langkah yang penuh makna, bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Kampus bukan sekedar ruang akademik, tetapi wadah di mana mimpi dan usaha bertemu, menjadikanku lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi dunia. Selain membaca, aku juga memiliki hobi bermain game. Mungkin kelihatannya begitu aneh, tetapi dalam permainan game ini, aku bisa memaknai tentang kehidupan. Bahwa ketika aku melangkah pada suatu permainan, aku harus siap dengan 2 pilihan, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Tetapi aku bangga sudah mencoba. Walaupun aku gagal, itu menjadi pelajaran tersendiri bagi diriku. Setidaknya aku sudah berani mencoba walaupun gagal, dan itulah makna kehidupan. Setidaknya kau berani melangkah walaupun di depanmu ada kegagalan, tetapi di depanmu juga ada kesuksesan. Kegagalan itu bisa diubah. Gagal itu mahal. Gagal sama dengan belajar. Sebuah proses belajar. Failures are experience. Kegagalan itulah fondasi dari kesuksesan. Kalau nggak pernah gagal, gimana mau sukses? Gagal itu koma, bukan titik. Maka mulai saat ini, kulangkahkan kakiku, kukuatkan imanku, dan kugapai impianku di kampus tercinta ini. Semoga kampus ini menjadi wadah yang membuatku sukses, membangun kepribadianku menjadi lebih kuat dan lebih bermakna untuk semua insan. Terima kasih kampusku, Fakultas Pertanian UISU. Sahabat Pentas Muda Indonesia, itulah tadi sedikit biodata daripada diri saya. Sahabat Pentas Muda Indonesia, kita akan membahas sejarah tentang kelapa sawit. Bung Karno pernah mengatakan, jas merah, jangan lupakan sejarah. Maka sebelum kita bahas tentang bagaimana perkembangan kelapa sawit di masa yang akan datang hingga menuju Indonesia Emas 2045, kita tarik dulu ke belakang. Kita bahas dulu bagaimana sejarah kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit yang mana kita tahu salah satu komoditi unggulan pertanian di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Indonesia penghasil CP terbesar di dunia dengan persentase sebanyak 58%. Dibuktikan bahwasanya kelapa sawit ini sangat berperan penting pada sektor ekonomi serta sektor perkebunan di Indonesia saat ini. Namun yang jadi pertanyaan, apakah kelapa sawit ini berasal dari Indonesia? Nah, ternyata kelapa sawit bukanlah berasal dari negara kita tercinta, negara Indonesia. Namun, kelapa sawit berasal dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Awalnya, Dr. Ditpres mengimpor dari Afrika dan menanamnya di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848
5 tahun kemudian, tanaman ini berbuah dengan buahnya dibagikan secara cuma-cuma. Beberapa orang membawa buah ini ke Sumatera. Di sana hanya dijadikan tanaman hias pinggir jalan. Orang-orang Eropa pada awalnya tidak memperhatikan minyak sawit dan lebih memilih minyak kelapa. Namun, saat revolusi industri sangat memerlukan minyak nabati, mereka mulai menanam dan membudidayakan kelapa sawit. Upaya penanaman kelapa sawit pertama dilakukan di Banyumas pada tahun 1856 sampai 1870. Hasilnya tidak terlalu memuaskan, meski pertumbuhannya lebih baik daripada pertumbuhan di Afrika. Sawit di Banyumas berbuah pada usia 4 tahun, sementara di Afrika memerlukan 6-7 tahun. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mencoba lagi penanaman di Palembang, Muara Enim pada tahun 1869, Musi Ulu pada tahun 1870, dan Belitung pada tahun 1890. Namun, hasilnya juga kurang memuaskan, terutama karena kondisi cuaca di Palembang yang kurang cocok pada tanaman kelapa sawit. Hal serupa juga terjadi di Banten pada tahun 1895. Pada tahun 1910, organisasi perkebunan yang dikenal sebagai AFROS didirikan di Sumatera Utara. Organisasi ini menggabungkan berbagai macam perusahaan perkebunan untuk kepentingan bersama, seperti permasalahan sumber daya manusia, transportasi, logistik, dan komunikasi dengan pemerintah. Pada tahun 1911, Adrian Hallen dari Belgia mendirikan perkebunan kelapa sawit berskala besar di pantai timur Sumatera, yakni di Deli, Sumatera Utara, dan Sungai Liat, Aceh, dengan luas 5.123 hektar. Dari tahun 1919 sampai 1937, produksi kelapa sawit di Sumatera meningkat pesat. Lahan kelapa sawit yang ditanami sudah mencapai 31.000 hektar pada tahun 1926 dan terus berkembang hingga 75.000 hektar pada tahun 1936, naik dari 6.920 hektar pada tahun 1919. Produksi melonjak dari 180 ton menjadi 190.000 ton minyak mentah atau CPO dan 39.000 ton minyak PKO. Dari Aceh Timur, produksi minyak sawit melampaui produksi karet pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, perkebunan di sana sudah menghasilkan 2.627 ton kelapa sawit. Sampai pada tahun 1940, total luas perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 100.000 hektar. Dikelola oleh 60 perusahaan. Kapal-kapal yang membawa minyak terus berlabuh dari Aceh, Asahan, dan Lampung menuju Belanda untuk memasok kebutuhan industri di sana seperti sabun dan margarin di Eropa. Salah satu perkebunan tertua di Indonesia adalah PT London Sumatera atau Lonsum yang sudah melantai di bursa dengan kode LSIP, yang saat ini dimiliki oleh Salim Group melalui PT Salim Infomas Pertama Tbk atau SIMP. Namun, sebelum diakui oleh SIMP, LSIP telah ada pada tahun 1906, didirikan oleh Harrison dan Corfit PAC yang berbasis di London, Inggris. Awalnya, LSIP merupakan perkebunan karet, teh, dan kakao. Baru pada tahun 80-an, LSIP mulai fokus pada perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 1994, Harrison dan Corfit menjual 100% saham LSIP kepada PT Lonsum. Kemudian pada Oktober 2007, LSIP diakuisisi oleh SIMP. Setelah Lonsum, ada juga PT Sokvin Indonesia yang didirikan oleh Adrian Hallen, orang pertama yang membuat perkebunan dengan skala besar di Indonesia. Adrian Hallen awalnya mengelola 5.123 hektar kebun sawit yang terus-menerus berkembang. Pada tahun 1918, Adrian Hallen mendirikan fasilitas penelitian kelapa sawit di Medan, Sumatera Utara. Dan setelah Adrian Hallen wafat, perusahaan ini beroperasi di Afrika, Indochina, dan Asia Tenggara dengan luas mencapai 73.000 hektar kebun karet
29.000 hektar kebun sawit, dan 21.000 hektar kebun kopi. Kemudian Sokvin diteruskan oleh Robert Hallen, anak daripada Adrian Hallen, dan berhasil berkembang hingga mencapai 350.000 hektar. Sokvin berhasil mengekspor 6% pasar karet internasional dan 20% pasar sawit internasional. Setelah kemerdekaan Indonesia, pertumbuhan pesat kelapa sawit baru terjadi pada dekade 80-an. Pada awal 80-an, luas kebun sawit hanya mencapai 200.000 hektar, yang sebagian besar itu merupakan peninggalan kolonial Belanda. Melalui program perkebunan inti rakyat atau disebut dengan PIR transmigrasi dan program kredit pengembangan besar swasta nasional atau PBSN, perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah mengembangkan 4 jenis perkebunan inti rakyat. Yang pertama ada PIR khusus dan lokal yang tersebar di 12 provinsi. Pada tahun 1980 menghasilkan lahan perkebunan seluas 231.000 hektar yang terdiri dari 67.000 hektar perkebunan inti dan 163.000 hektar perkebunan plasma. Kemudian program PIR transmigrasi yang tersebar di 11 provinsi pada tahun 1986 menciptakan perkebunan kelapa sawit seluas 560.000 hektar terdiri dari 70% perkebunan inti dan 30% perkebunan plasma. Kemudian program kredit koperasi primer untuk anggota atau PIR KKPA yang melibatkan 74 koperasi unit desa. Yang keempat ada PIR revitalisasi perkebunan yang mulai pada tahun 2016 memberikan subsidi bunga kredit untuk pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan rakyat. Luas perkebunan kelapa sawit tahun 79 sampai 80 hanya sampai 289.000 hektar. Kemudian, luas tersebut bertambah banyak menjadi 5,9 juta hektar pada tahun 2006 dengan rincian 2 juta hektar perkebunan rakyat, 696.000 hektar perkebunan besar negara, dan 3 juta hektar perkebunan besar swasta. Sekarang, Indonesia memiliki luas sawit 15 juta hektar dan menghasilkan CPO 50 juta ton per tahun. Nah, sobat panas muda Indonesia, setelah tadi kita lihat sejarah singkat daripada perkembangan kelapa sawit yang ada di Indonesia, mulai dari pertumbuhan, luasnya kebun, hingga faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan pada masa dahulu yang kemudian bisa diatasi hingga saat ini tersebar luas di Indonesia. Kemudian, sahabat panas muda di Indonesia, kita perlu ketahui bahwasanya spesies umumnya yang ditanam di Indonesia ini adalah spesies Elaeis guineensis. Nah, namun selain spesies Elaeis guineensis tersebut, ada spesies lain yang yaitu juga berupa kelapa sawit, tetapi dia tidak spesies Elaeis guineensis, yaitu spesies Oleifera namanya. Lantas apa yang membedakan spesies Elaeis guineensis dengan spesies Oleifera ini, dan mengapa spesies guineensis lebih banyak ditanam di Indonesia daripada spesies Oleifera? Secara kandungan minyak, spesies Elaeis guineensis ini kandungan minyaknya lebih tinggi dibandingkan spesies Elaeis Oleifera. Makanya di Indonesia ini lebih umumnya, lebih dominan semua kebun sawit itu spesies Elaeis guineensis. Namun, spesies Oleifera ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu dari postur tanamannya, dari postur tumbuhannya. Pertumbuhan Elaeis guineensis dan pertumbuhan Elaeis Oleifera. Elaeis Oleifera ini lebih pendek daripada Elaeis guineensis, sehingga tak heran kita lihat saat ini. Tak heran kita lihat saat ini banyak penelitian-penelitian yang saat ini ingin melakukan uji coba, melakukan persilangan antara genetika, yaitu antara Elaeis guineensis dan Elaeis Oleifera. Bagaimana disilangkan menghasilkan minyak yang tinggi dan pohon yang relatif pendek. Maka kita tunggu ke depan. Ini
salah satu penelitian yang saat ini sedang dijalankan. Bagaimana nanti kemudian hari akan tumbuh lagi spesies yang lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih unggul, sehingga spesies ini tidak akan kalah dengan spesies lesbiensis. Kemudian menghasilkan minyak yang lebih banyak dan yang pastinya akan menuju kepada cita-cita kita semua, yaitu Indonesia Emas 2045. Sahabat Pentas Muda Indonesia, menaruh harapan tinggi menuju Indonesia Emas 2045 melalui sektor kebun sawit, melalui sektor perkebunan kelapa sawit. Lantas apa itu Indonesia Emas 2045? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan mewujudkan visi Indonesia menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ayo kita bersatu, bangkit dan tumbuh bersama untuk Indonesia maju. Kita harus berani melompat, berani meraih kemajuan. Sekali lagi, Indonesia maju. Kita pasti bisa. Kita punya modal untuk menghadapi tantangan masa depan. Di tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta dan terbesar ke-6 di dunia. Mimpi dan cita-cita kita ini akan tercapai dengan kerja keras, inovasi, dan terobosan. Langkah reformasi saja tidak akan cukup. Kita harus melakukan transformasi total. Industrialisasi tidak hanya hilirisasi tambang, tetapi akan mendorong hilirisasi berbahan baku terbarukan. Industrialisasi juga diarahkan pada industri padat karya terampil dan industri padat teknologi dan inovasi, seperti industri kedirgantaraan, industri pertahanan, dan industri bioteknologi yang menghasilkan paten Indonesia kelas dunia, sehingga peranan sektor industri terhadap PDB mencapai 30%. Industrialisasi juga diarahkan untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Industrialisasi didorong dengan digitalisasi, sehingga bahasa coding menjadi kurikulum pokok sejak kelas 1 SD. Pendidikan vokasi dan STEM harus berkualitas, dan tenaga kerja Indonesia menjadi pekerja cerdas, bergeser ke sektor produktif, dan mencapai masyarakat middle income class dengan pendapatan per kapita tinggi. Visi Indonesia Emas 2045 akan dicapai melalui 4 tahapan yang penting. Penguatan pondasi transformasi, akselerasi transformasi, ekspansi global, dan perwujudan Indonesia Emas 2045. Mari kita bersatu, bekerja cerdas, dan berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, Sobat Pentas Muda Indonesia, baru saja kita tonton tadi video klip tentang Indonesia Emas 2045 yang akan kita gapai secara bersama-sama, di mana nanti Indonesia akan menjadi negara yang maju dengan transportasi yang modern, ketahanan pangan, dan berkelanjutan. Nah, Sobat Pentas Muda Indonesia, Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia memiliki peranan sangat penting bagi kepentingan global serta pasar industri Indonesia itu sendiri. Sebanyak 85% produksi minyak sawit di dunia saat ini hanya ada di 2 negara saja, yakni Indonesia dan Malaysia. Di antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia memiliki produksi yang lebih tinggi
mencapai 2/3 dari suplai sawit dunia dan diproduksi di Indonesia. Sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, persentase mencapai 58%. Ternyata, Sobat Plantes Muda Indonesia, sawit ternyata tidak selalu minyak. Bisa berupa coklat, mentega, sabun, dan kosmetik. Tetapi, Sobat Plantes Muda Indonesia, yang akan jadi pembahasan kita saat ini adalah turunan kelapa sawit yang berupa biodiesel. Bagaimana peranan besar biodiesel bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk mencapai visi kita bersama, yakni Indonesia Emas 2045. Sobat Plantes Muda Indonesia, perlu kita ketahui, yang menjadi krisis dunia saat ini adalah pangan dan energi. Pangan ada di Indonesia dan biodiesel juga ada di Indonesia. Maka ini akan menjadi langkah yang nyata, langkah yang luar biasa ke depannya, bahwasanya Indonesia adalah tujuan dunia sebagai pasar pangan dan pasar energi yang ada di Indonesia. Kita menguasai 58% CPO di dunia. Kalau ini bisa kita manage dengan baik ke depannya, bukan tidak mungkin visi Indonesia Emas akan bisa kita rasakan secara bersama-sama. Kita membayangkan ke depannya bagaimana Indonesia menjadi negara yang maju, masyarakat yang sejahtera, pembangunan yang modern, dan pendidikan yang luar biasa, menghasilkan SDM yang bermutu bagi Indonesia ke depannya. Kebutuhan global terhadap sumber energi terbarukan semakin meningkat karena ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan berdampak buruk bagi lingkungan. Lantas Sobat Plantes Muda Indonesia, apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar terbarukan yang digunakan sebagai pengganti solar untuk mesin diesel. Biodiesel dibuat dari minyak nabati atau lewat hewani dan dapat terurai secara hayati. Nah, Sobat Plantes Muda Indonesia, bisa kita lihat bahwa saat ini bahan bakar fosil sudah mulai terbatas di dunia dan penggantinya adalah biodiesel, dan biodiesel ini berpusat di Indonesia sejak diresmikan pada 2019 berupa B30, yakni 30% dari minyak tersebut berupa biodiesel dan 70%-nya berupa fossil fuel. Dan saat ini biodiesel sudah ada di 5.518 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia. Dan perlu Sobat Plantes Muda ketahui bahwa B30 ini adalah yang pertama di dunia loh. Wajib kita bangga sebagai masyarakat Indonesia, yang mana biodiesel B30 hanya ada dan pertama kali di dunia. Perlu kita ketahui bagaimana perjalanan biodiesel di Indonesia. Bisa kita lihat mulai tahun 2008 sampai 2010, 2014 sampai 2015, 2016 sampai 2018, 2019 sampai 2020 hingga saat ini. Lantas apa saja nih Sobat Plantes Muda keunggulan biodiesel ini bagi ekonomi dan dampak sosialnya bagi masyarakat Indonesia? Dan rencananya Indonesia akan meningkatkan B30 menjadi B50 di tahun 2025 ini. Maka mari kita simak dan lihat video berikut ini. Biodiesel ada di Indonesia. Kita menguasai CPO dunia 58% dunia. Kalau ini kita manage dengan baik, sebagaimana arahan Bapak Presiden terpilih dan Bapak Presiden sekarang ini pemerintahan berkelanjutan, ini luar biasa, ini anugerah sekarang ini. Momentum ini adalah milestone, tonggak sejarah hari ini. B50 kita lakukan soft launching di Batu Licin. 3, 2, 1.
Top. B50 top. Ekspor pertanian, ekspor untuk CPO 459 triliun. Kalau kita tarik dari pasar 5,3 juta ton, ekspor ini katakanlah naik 30-40%, itu bisa menjadi 700 atau 1000 triliun devisa kita. Dan yang lebih besar lagi, tahu Bapak Ibu, kita ekspor sekarang pertanian 500 triliun. Nantinya kita hilirisasi kopi, kakao, sawit, semua kita hilirisasi ke depan. Bayangkan Pak, kalau nilainya naik 10 kali lipat. Karena bahan baku yang kita ekspor itu 5.000 triliun. Kalau 5.000 triliun bisa jadi dolar kita di bawah 10.000. Itu mimpi besar kita ke depan 5-10 tahun ke depan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kelebihan penggunaan B50 meliputi hasil uji coba penggunaan pada kendaraan publik. Untuk B50 rata-rata dapat menempuh 11,82 km per liter. Pengujian pada kendaraan lapangan atau double cabin, efisiensi B50 mencapai 10,4 km per liter, sedangkan B35 hanya 9 km per liter. Pengujian pada alat seperti bulldozer, eskavator, dan truk juga menunjukkan keunggulan efisiensi penggunaan B50. Penggunaan B30 sudah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 22,7 juta ton CO2 ekuivalen, sehingga implementasi B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi setidaknya 50 juta ton CO2 ekuivalen. Ini adalah hari yang berbahagia, di mana B50 kita langsung uji coba dan kedengaran engine-nya sangat bagus. Normal, insya Allah B50 akan jadi kenyataan paling lambat awal 2026, tapi kita upayakan 2025 sudah selesai target B50 dan kita selesaikan secara bertahap. Kita tahu dunia sekarang krisis pangan dan krisis energi. Sekarang Indonesia punya energi dari biofuel. Ini B50 kita akan gunakan nanti ke depan, sehingga kita bisa mengurangi impor untuk bahan bakar, khususnya solar, yaitu 5,3 juta ton. Sehingga ekspor CPO kita kemungkinan kita alihkan menjadi B50 ke depan, insya Allah. Saya kira acara ini sangat bagus ya, apalagi Pak Menteri sudah mencanangkan untuk B50. Ini kalau kami dari sisi GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit, adalah penyedia bahan baku. Jadi kami sebenarnya kalau dari sisi bahan baku tidak ada masalah, karena produksi kita sekitar 54 juta ton, dan kalau ini digunakan untuk B50 itu masih mencukupi. Tapi memang mau tidak mau kita harus bisa meningkatkan productivity, karena kalau tidak maka kita terpaksa harus mengurangi ekspor, karena sebagian besar akan digunakan untuk B50. Nah, Sobat Plantas Muda Indonesia, telah kita lihat tadi video bahwasanya kita memiliki harapan yang sangat luar biasa. Dari sawit ini bisa jadi kemewahan tersendiri yang dimiliki Indonesia, seperti layaknya emas yang sangat berharga. Maka lantas harus kita jaga dan kita kembangkan lagi sawit yang ada di Indonesia ini. Artinya Sobat Plantas Muda Indonesia, kedepannya luas lahan kelapa sawit di Indonesia akan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai produksi CPO sebanyak 90,14 juta ton dengan memperluas lahan kelapa sawit sebanyak 12,7 juta hektar lagi. Maka kedepannya akan ditingkatkan lagi produktivitas per hektar melalui perawatan dan replanting berkelanjutan. Mana kita harapkan kedepannya dunia tertuju kepada Indonesia sebagai sumber pangan dan energi terbarukan, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keberlanjutan di dunia pada 2045 mendatang, dan menjadi Indonesia Emas 2045. Semoga cita-cita kita semua ini akan terlaksanakan. Nah,
Sobat PNS Muda Indonesia. Itulah tadi sedikit pemaparan video tentang bagaimana kelapa sawit dan produk turunannya menjadikan suatu produk unggulan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita semua berharap bagaimana generasi kita saat ini yang akan memimpin ke depannya industri perkebunan kelapa sawit, yang menjadikan kelapa sawit sebagai unggulan terbesar di Indonesia yang saat ini mampu bersaing di pasar global sekarang dan akan datang. Mungkin sampai sinilah video kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.